أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita mulai dengan bacaan basmalah dengan niat dan Allah memberikan manfaat dan berkah apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Melanjutkan materi yang ke-20 kemarin sudah selesai, kemudian kita masuk ke kaidah yang ke-21 yang terjadi ikhtilaf ya, tapi ini semuanya disepakati oleh ulama ya, dari kajian-kajian fikih dan usul fikihnya ya. Eh, Lagi-lagi kita mengulang ini supaya materi yang didapat sebelumnya itu lebih maksimal ya. Jadi yang terakhir itu kemarin adalah al-fardu afdalu minan nafli. Al-fardu afdalu minan nafli ya. Bahwa yang sifatnya fardu itu lebih utama dibanding yang sunnah ya. Seperti apa misalnya? Misalnya waktu sholat masuk sudah ya kan, kemudian sudah qomat ya, sudah iqamah, kemudian eh, setelah dia qamat dia masuk sunat. Nah, harusnya langsung aja sembahyang fardu. Kenapa? Karena imam sudah di depan atau sudah melaksanakan takbiratul ihram di salat fardu ya. Namanya al fardu afdalu minan nafli. Fardu itu lebih utama dibanding sunnahnya ya. Mungkin kalau yang dibahas di kelas itu mungkin lebih cenderung pada apa ya, misalnya ada pembelajaran di kelas ya, di kelas, kemudian pada prakteknya ada mahasiswa yang terlambat datang. Nah, mengucapkan salam di dalam kelas itu memang sunnah, tapi ketika pembelajaran itu adalah wajib atau fardu ain bagi kita yang belajar, maka itu menjadikan lebih baik belajar dibanding mengucapkan salam. Kenapa? Karena al fardu afdhu minan nafli. Kenapa jadi seperti itu Pak? Karena ketika menjawab salamnya menjadi wajib. Assalamualaikum, sunnah. Menjawabnya wajib. Waalaikumsalam. Iya, kalau satu orang. Kalau 5 orang yang masuk, pada belajar sudah dimulai. Nah, ini artinya mengganggu aktivitas kewajiban kita ya. Nah, itu contoh lainnya. Yang selanjutnya ke-21 al-fadilatul muta'alliqatu bi dzatil ibadati aula aula ya, bukan ula ini. Aula. Nanti kalau ada kebetulan tugasnya karena ini dibaiki. Aula minal muta'alliqati bi makaniha. Ingat jangan screenshot tapi harus diketik ya dengan barisnya. Belajar mengetik dengan barisnya bagaimana ya. Keutamaan yang berhubungan dengan ibadah sendiri lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya. Nah, ini berikan dulu pemahamannya, berikan pemahamannya dulu. Setelah berikan pemahamannya, analisanya satu lembar, baru contohnya. Bikin aja contoh atau aplikasi dari kaidah ini. Nah, itu ya. Contohnya pertama adalah salat fardu di dalam masjid lebih utama dibanding di luar masjid. Tetapi di luar masjid dengan berjamaah adalah lebih utama daripada salat di masjid sendirian tanpa berjamaah. Saya berjamaah berkaitan dengan kekuatan ibadah itu sendiri. Jadi uh, lebih bagus lagi kalau memang berhubungan dengan kewajiban dua-duanya ya. Misalnya semuanya di Masjid Haram, meskipun berjamaah di hotel ya bagus, tapi ketika di Masjid Haram ya mungkin 1000 kali lebih bahaya ya. Nah, sama dengan di masjid berjamaah, bagusan di mana? Di masjid atau di dalamnya atau di luar emperannya? Ya kalau ada berjamaah di mana? Ya udah itu yang lebih lebih afdalnya. Kenapa? Karena ibadah itu sendiri yang menunjukkan pahalanya yang luar biasa. Sama dengan puasa di bulan Ramadan, ya kan? Karena pahala waktunya, ya. Bisa diganti tempat lainnya, bisa diqadha, tapi tidak sebanding dengan pahala di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan tidak sebanding dengan bersedekah di bulan yang lainnya. Salat sunat di bulan Ramadan tidak sebanding dengan salat sunat di bulan yang lainnya. Tempatnya Pak, bagaimana? Nah, kedua, salat sunat di rumah lebih utama daripada salat di masjid. Karena kajian-kajian salat sunnah itu dianjurkan di rumah, tapi bagi laki-laki jika semua yang fardu itu diwajibkan atau dianjurkan di masjid. Jadi jangan di rumah ya, gitu ya. Selama tidak ada uzur ya. Ke-22, ar-ridha bi syai' ridhan mimma yatawalladu lahu. Ridha dengan sesuatu yang telah ada, maka yang dimunculkan dari paket itu juga menjadi sebuah keridhaan. Nah, nanti berikan dulu penjelasannya sini ya. Berikan penjelasannya dulu, ini ada halamannya nih. Nah, berikan penjelasannya dulu, baru nanti uh, berikan contohnya. Jangan plagiat ya. Bikin contoh sendiri, bikin pemahaman sendiri. Ini hapus semuanya nih, jangan diikuti. Ya. Hapus semuanya, hapus semuanya ini jangan diikuti. Yang kita pelajari adalah yang apa yang Anda dapat. Nah, jangan di copy ininya. Ya. Membaca Pak? Ya boleh, baca aja silakan, tapi tidak boleh
di copy. Kenapa tidak boleh di copy, Pak? Nah, khawatir nanti Anda tidak bisa memahami kaidah itu sendiri. Nah, bagaimana bisa memahaminya? Dengarkan kaidah ini, ada resumen Anda, setelah Anda resumen Anda juga Anda pahami materinya, baru nanti Anda bisa kembangkan dalam bentuk tugas akhirnya. Seseorang membeli mobil, ya udah, ridho aja dengan mobil itu. Kemudian rusak, ya udah, terima. Kenapa? Karena kita sepakat jika Anda nukar mobil ini jika rusak ya tanggung jawab pian. Padahal sudah ditukari, ya, yang akan diberikan. Ya. Seorang laki-laki ingin menikah, ya. Kemudian rela aja, aku aja rela aja dah, jar, demi cinta. Wah, ini nih masalahnya nih. Cinta berlebihan, ya. Harusnya cinta itu dengan ibadah. Kalau cinta itu dengan ibadah, tanggung jawab dulu didahulukan, baru cinta dilanjutkan, ya. Kalau dulu cinta baru baru begawi, ya mungkin yakin bahwa rezeki itu urusan Allah, benar. Rezeki itu sudah Allah atur, benar. Tapi kalau dia maju di rumah, bisa lah, tidak bisa kan? Nah gitu ya. Maka terima aja, tidak bisa lagi terima. Aku jangan terima inya uh, miskin benar, nah, ada bisa lagi. Ya karena sudah kita pahami. Atau contoh yang lainnya misalnya kita nukar sapi, dulu ada contoh kayak ini ya. Kita nukar sapi, tiba-tiba dalam sapi itu ada anaknya. Nah, tapi kalau yang kita sembelih, otomatis di dalamnya juga tersembelih. Tapi ini kasusnya beda lagi. Kaidah sebelumnya itu. Kalau kaidah ini lebih cenderung jika nukar sapi ada anaknya, maka anaknya itu sudah otomatis kita terima gratis. Nah, jangan dihitung. Aku jangan menjual sapi, tapi aku jangan menjual ada anaknya nih. Boleh dijual anaknya, ada boleh. Karena menjual yang masih belum jelas atau mubham, ya, atau kode kategori tidak jelas. Ya. Al-masghulu la yusghalu. Yang sudah sibuk tidak boleh disibuk-sibukkan lagi. Ya. Yang sudah dijadikan sandaan kada boleh disandakan lagi. Nah, itu gampangnya ya. Yang sudah disewakan, rumah tuh disewakan, jangan disewakan lagi. Kenapa? Kada boleh aturannya karena bukan milik Anda, itu milik orang lain. Anda cuma menyewa, tiba-tiba kita sewakan lagi ke tempat lain. Aku nyewa rumah di belakang Gatar misalnya tuh di Manggis di mana. Kemudian ada kawan, nih, aku sewa rumah Hikam nih 5 juta selama setahun. Ayo pas benar aja. Aku lagi perlu duit. Disewakannya rumah itu tadi yang bukan miliknya. Tidak boleh itu. Ya, tidak boleh. Jadi kalau ingin menyewakan rumah itu, di rumah sewa, ya, orang pertama menyewakan ke Anda, maka Anda kada boleh menyewakan ke orang ketiga. Tidak boleh di sini. Kenapa? Anda sudah sibuk. Sibuk apa? Dengan akad sini. Ini sibuk karena bahasa Arabnya masyhur. Masyhur sudah diatur, diakadkan. Maksudnya apa? Masbul bil akadi. Sudah sibuk dengan akad pertama. Tidak boleh Anda menjual akad lagi ke sini. Kenapa? Karena bukan milik Anda rumah ini. Nah, gitu ya. Ini maksudnya al-masghul la yusghal. Begitu juga eh, dijualnya apalagi. Tapi kalau tiga datang ke satu juga kada boleh. Kenapa? Karena masih terikat dengan akad yang pertama. Jadi kada boleh yang satu ini, nomor dua, ikam keluar. Aku hendak nyewakan lagi tempat yang ada, bisa. Kenapa? Anda masih ikat kontrak. Jika kontraknya setahun, ya setahun tunggu. Udah boleh diputus setengah jalan. Kecuali ada perjanjian ya, misalnya rusak atau apa, atau dianggap mau dijual, atau kompensasinya ada perjanjian. Itu ada tertulis ya. Makanya, idza tadayantum bidain aja musamman faktubuh, tadayantum itu bukan hanya jual beli yang sifatnya hutang piutang, tidak. Perjanjian juga dicatatkan kan. Nih, ulun kontrak rumah pian selama setahun. Jika terjadi kerusakan yang bertanggung jawab pada pemilik rumah. Jika bla bla bla, banyak tuh persyaratan namanya. Silakan aja. Ya. Dan harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tidak dibolehkan ihram dengan umrah bagi orang yang sedang berada di Mina. Artinya jadi kalau sudah orang melaksanakan ibadah haji, kena dulu umrah. Nah, gitu ya. Kalau sudah melaksanakan ibadah haji, kena dulu umrah. Kenapa? Karena umrah itu nanti setelah ibadah yang ada di Mina sampai Jumatul Aqabah selesai. Jadi setelah sampai di Mina, bermalam mabit, jangan umrah dulu. Nanti mudah-mudahan kawan-kawan yang bisa berangkat ibadah haji, amin. Ya, insya Allah, jika Allah rezeki, ayo bisa berangkat ya. Nah, kami itu ketika berangkat dari Arafah ke Mina sebagainya itu mabit malam satu mat kita mencari batu. Nah, kalau pang aku jangan umroh satu mat jangan, karena pak anda masih terikat niat dengan untuk jumroh atau melempar jumratul akabah. Wah, hikmat bang, Bismillah, Allahu Akbar, tawak. Nah, saking gancang terkipai tak sebelah. Jangan lah ya. Pas-pas saja. Yang penting niatnya seperti Nabi Ibrahim melempar setan itu udah selesai. Ya.
Aku aja sangkal bener setan. Akhirnya bulik digolinya pulang. Sangkal mangnya beli kan digolinya pulang. Ya. Sama dengan barang yang sudah dijadikan gadaian. Ya, berarti kada boleh lagi digadaikan ke lain. Ya. Sama juga dengan mempekerjakan orang lain sudah tingkat kontrak. Ya. Aku aja ada kontrak di sini. Ya kenapa kamu jangan bekerja pulang ke sini? Nah, ada boleh itu. Dua kontrak tuh ada boleh. Kecuali memang tidak ada perjanjian yang tidak membolehkan itu. Ya. Sampai kayak kemarin kan beritanya ya ada banyak PNS yang mengundurkan diri karena gajinya dikit. Ya memang benar gajinya dikit paling 2 juta. Ada yang 1.500.000 saja gajinya. Ya, itu untuk pertama kali, ya, pengangkatan pertama. Ya setelah 10 tahun, 20 tahun baru naiknya 3 juta, 4 juta. Jadi asumsi itu boleh lah pian masukkan di hati kita boleh, tapi tidak jadikan sebagai niat dan belajar ya. Jadi masygulnya apa sekarang? Masygulnya kita sekarang itu adalah belajar. Jangan disibukkan dengan niat hendak jadi anak jina. Jangan. Pokoknya datang belajar aja niatnya. Majisimu datang belajar aja, maulid datang belajar aja. Bordahan datang maulid belajar aja. Manakib ya dengarkan aja. Ya. Nah, jadi gitu ya, bahwa ada yang namanya menceritakan sesuatu ya, atau mengambil ibrah dari suatu cerita ya, baik cerita Nabi, cerita Rasul, atau warasatul anbiya, yaitu para ulama, para aulia, solehin. Banyak cerita-cerita yang dijadikan sebagai referensi kita untuk mengikuti mereka ya. Baik dalam hadis, hadis Nabi, Al-Quran, seperti surah Hud ya, kalau kada salah surah Hud ayat ke-120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbita bihi fuadak. Ma nusabbitu bihi fuadak. Wa kullan naqussu 'alaika. Jadi pada prakteknya ini dalil manakib sebenarnya. Wa kullan naqussu 'alaika. Surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Nusabbitu bihi fuadak supaya iman. Fuad itu kan iman ya, dari hati paling dalam. Supaya iman kuat. Nah, dalilnya membaca manakib sekira husnul khotimah. Nah, itu. Makanya membaca manakib itu jangan hanya mendengarkan aja, tapi diikuti apa yang bisa kita ambil ibrahnya. Manakib yang pertama mungkin yang sifatnya Nabi Allah, Adam sampai selesai, para Nabi dan Rasul. Manakib para aulia salihin silakan. Para manakib guru-guru ya silakan. Yang sifatnya itu eh, linusab bita bihi fuadak. Ya, manusab bitu bihi fuadak. Manusab bitu bihi fuadak. Wa kullan naqussu alaika min ambai rusuli manusab bitu fuadak. Surah 120 ya. Kami ceritakan kepada kalian ya daripada cerita-cerita Rasul itu apa? Manusab bitu bihi fuadak. Jadi guru kami bahari manusab bitu bihi fuadak itu saya kira iman kuat. Saya kira imanku kuat. Nusabit itu kan yakin ya, sabit tetap. Puat itu kalbun hati yang paling dalam, yaitu iman. Maka jika kita jadikan sebagai ibrah bahwa itu juga bisa dijadikan sebagai bagian daripada kias dalilnya ya bahwa membaca manakib atau membaca cerita itu bagian daripada nusab bitabi puadak baik itu cerita Nabi dan Rasulnya. Nah itu tentang al-masyghul la yushwalu tadi ya ceritanya. Baik, kaidah ke-24 mawajib ba'azama amrani bi khususi la yujabu adwanuhuma bi umumi. Sesuatu yang wajibkan kepada yang lebih besar di antara dua hal secara khusus, tidak wajibkan kepada yang lebih kecil di antara keduanya yang lebih umum. Ya. Contoh, pencuri yang mencuri harta dengan menabrak pintu secara merusak pintu, orang lain harus menggantinya. Ya Allah, jadi jar aku nih jar tadi yang bawa mobil ikam, kebetulan lecet tadi di jalan. Tapi lecetnya ini banyak, mbah datang ke sana. Nah, yang ku ganti ini yang mana? Ya sama aja, harus diganti semuanya. Meskipun yang lecet-lecet tuh sedikit sedikit, tapi karena banyak ya akhirnya seluruhnya harus diganti. Ada orang yang mencuri, potong tangan lah. Ya hukum Islam mungkin potong tangan. Tapi jar rumahku rusak juga aja bakasnya yang curi tadi jar. Misalnya dari rumahnya, lawangnya, dari lemarinya dihancurnya. Nah, itu diganti juga aku rakawa harus ganti rakawa. Karena hukumnya hanya mencuri tangan. Maka menobrak pintu adalah lebih kecil di antara yang umum. Itu sekecil-kecilnya aja ya. Ketika dia masih berwudu,
Tiba-tiba mau sperma, secara umum dia harus wudu, ya benar. Tapi cara khusus mandi wajib. Aku jar tadi lagi duduk-duduk mau ngot jar, sakitnya tak keluar jar. Mau ngot nanti titip keduaan. Nah, berarti aku batal wudu lah jar. Wudu bebas aja. Bukan wudu. Wudu itu kecil, ya. Ada yang lebih besar. Apa yang lebih besar yaitu eh mandi wajib. Jadi jangan diartikan, aku aja mandi, anu aja jar, apa batal wudu lah jar. Tak antuk tadi jar. Tapi tak kami sedikit jar. Ya mandilah mau membersihkan. Nah, jadi ada yang khususnya lebih besar, ini besar. Apa kasus besarnya? Jika ada yang kecilnya maka ikut yang kecil. Kecil misalnya wudhu, batal. Tapi ada yang besarnya berarti apa? Mandi wajib sperma tadi. Nah, maka yang keluarnya sperma ini menjadikan lebih besarnya adalah mandi wajib. Mandi wajib. Maka include di dalam mandi wajib ini wudhu nantinya. Nah, itu artinya ma khusus bi aujabil khasaisnya. Ya. Nih. Mau aja wa azam amran bi khususil aujab wa duan umma bi umumihi. Yang selanjutnya ke-25 ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kaidah ke-25 yang tidak dapat didapatkan seluruhnya tidak boleh tinggalkan seluruhnya. Maka atas dasar kaidah tersebut, ya, amun kada kawa sanggup witir 3 rakaat, jangan juga kada witir. Amun kada sanggup musafir babatal, jangan ditinggalkan musafirnya. Aku lagi musafir jangan takutan batal puasa. Jangan, tetap aja musafir tidak apa-apa. Ya. Atau contoh yang lainnya. Ya. Aku jar pangantukan di kelas tujar. Ya jangan guring. Aku jar kada sanggup belajar sehari. Jangan kada belajar. Aku jar kada sanggup hari ini lapah mana pinanya. Jangan ditinggalkan. Malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Ini rancak disambat para dai biasanya. Malah yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Yang kada kau digawi sabarataan jangan ditinggalkan. Ya. Jangan juga tinggalkan. Aku jar kada sanggup menggawe tugas nih lapah bener. Baik bang, kada aku gawi ya udah ya. Kada kau jadi gawi udah ya nilainya kosong gitu. Nah, sama itu maksudnya jangan digawe apa? Munnya kada kau menggawe banyak, misalnya ada 5 mata kuliah, kada gawe bertahan, gawe sebuting barang. Jadi 4 yang kada lulusnya sebuting lulus, alhamdulillah sebuting ya kan. 4 yang kada lulus kada apa, yang penting tergawe sebuting. Jangan kalimanya digagalkan. Nah, itu. Ya. Aku jangan rakam bawa berasnya apa, rakam bawa tasnya jangan apa. Bar isinya banyak mana makanannya, tinggal bertahan aja pas kelaparan. Nah, itu maksudnya apa? Malah yudraku kullu, la yudraku kullu. Amun kada kau dibawa setasan, ambil yang pentingnya aja, misalnya makanan aja, dah. Misalnya rako itu tinggal. Kayak orang di bandara tuh ada. Kalau kelebihan bagasi ya, aku jangan kelebihan bagasi, ku tinggal bertahan tasnya ya. Bawa mama di masjid apa di pesawat, jangan. Buat nang kawa dibuat, nang kada kawa kargo kan, apa garang olehnya. Nah, itu artinya malah yudraku kullu, la yudraku kullu. 26 al wilayatul khasatu aqwa min wilayatil ammah. Ini khassah ya, bukan tanwin. Khassah pakai ini, pakai tasdid gini ya. Khassah. Kalau pengen ada kebetulan kawan ini yang kebetulan kena mata pelajar ini. Ya, ini pakai tasdid seperti ini ya. Jadi kalau nanti mengetik pakai khassah ya. Perwalian khusus lebih kuat daripada perwalian umum. Ini masalah wali ya. Jadi seorang ahli hakim tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang masih punya wali nasab. Jadi kalau misalnya ada wali nasab abahnya, kada boleh yang menikahkan itu ada penghulu dulu. Kada boleh juga yang menikahkan itu harus wali hakim, tidak boleh. Sabar, tanya dulu wali nasabnya siapa, yang paling dekat siapa. Ya, nah ini yang dalil kaidah fikih di hukum keluarga biasanya dalil ini al-wilayatul khasatu aqwa min al-wilayatil ammah. Yang paling dekat itu yang lebih berkuasa dibanding yang jauh. Ya. Ada abah, ada kai, makanya dipakai siapa? Ya abah lah, kai kada boleh. Karena abah yang paling dekat ya. Ada abah, ada dangsan, ada kai. Siapa dulu? Ya, tetap abah. Kenapa? Yang paling dekat abah. Meskipun dangsana parak. Ya. Nah itu. Ini kadang kalau kita bahas di sini. Uh, Nomor 3, manakala seorang perempuan dinikahkan dengan seorang laki-laki wali hakim atau wali perempuan yang dinikahkan itu dianggap laki-laki orang lain, maka dianggaplah sahlah orang tersebut bukan yang dinikahkan oleh wali hakim. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang dinikahkan dengan seorang laki-laki wali hakim, ya. Sementara wali atau perwalian menikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang lain, maka ini siapa yang sah? Maka yang pernikahan dilakukan oleh wali yang sebenarnya. Jadi ada 2 orang nih. Ya. Misalnya ini perempuan dinikahkan secara wali hakim. Tapi ini kasus saja ya, tidak semuanya ya. Hakim mengawinkan 2 orang mempelai. Nah,
ini abahnya mengawinkan juga lawan laki-laki lain, maka yang sah ini hakim tidak sah. Kenapa kada sah? Karena tidak berkekuatan hukum, yang paling dekat nasabnya adalah abahnya. Nah itu. Tapi nanti ada namanya kompromi ya, kompromi atau diskusi ya. Minta persetujuan. Tidak bisa juga langsung kawinkan saja meskipun masih perawan ya. Kita kan mencari masalah, bukan mencari hukuman utama, hukum tidak ya. Kaidah ke-27, la ibrata bizanni bil bayyini khata'u. Tidak bisa dianggap zon. Zon itu apa pembahasannya? Sudah yakin, hampir di atas yakin, baru lagi yakin, habis di atas zon ya. Ada waham, zon, syak, ada waham, syak, zon, baru yakin. Masih ingat ya? Itu ya. Paling bawah waham, yang paling tengah syak, di atasnya lagi ada zon. Paling kuat 100% yakin. Ya. Aku ini tadi jar batal kali ya jar. Ah pilihnya batal. Jadi udah yakin dia tuh turun. La ibrata bil bayyini az khata'uhu. Apa? Jar kawan ikam cerita kentut, dah selesai. Nah, maka ini kadang kalau dijadikan sebagai yakin lagi. Tapi turun sudah menjadi sebagai pada syak dan menjadi waham. Ya, ragu-ragu yang kada kuat ya. Jadi ragu-ragunya tidak diperkuatkan. Sembahyang, yakin aja nih zonnya nih, udah masuk jar. Sekalinya bah tuntung semuanya ajan orang, nah, maka tidak bisa. Sudah jelas salahnya. Jangan dikira-kira, kok saja tadi kira, ada mau apa kira, mana hanya ajan. Nah itu ya. Kalau sudah buka puasa bang, buka puasa ada yang jujur sudah ajan kah, belum kah? Atau orang main zuhur jak ajan. Allahu Akbar. Buka puasa udah aja langsung makan. Ada bisa. Karena harus yakin dulu lihat jam. Sabar dulu lihat jam. Lihat orang-orang gitu. Nggak bisa langsung makan aja. Sahur juga sama, sama utang piutang juga sama. Ya. Aku sudah bayar hutang jar. Ternyata jar si pemilik hutang anu ini buktinya nah tandanya kan belum ada tanda tangan di sini gitu ya, maka tidak bisa dipakai yang kira-kira tadi. Mahar makhzu harum atau apa yang diambil secara haram haram juga memberikannya. Ini paling gampang ya. Jika diambil dari yang haram, maka jangan diberikan untuk yang konteksnya haram itu ya. Ya tetap juga haram. Aku kan jar bersedekah, itu tetap aja haram, tidak bisa dikatakan sedekah ya. Aku kan menyumbang ya tidak bisa dikatakan nyumbang ya. Makanya jar apa beberapa guru kita nyambat bilangnya uang dari korupsi itu jangan dijadikan makanan, tapi jadikan sebagai bangunan saja, baik jalan raya kah, pagar kah, gitu ya. Artinya uang riba yang diberikan itu jangan. Yang lebih apik lagi, yang lebih hati-hati lagi dibakar itu uang, khawatir kalau kita makan orang lain gitu ya. Tapi kalau aku sendiri mengambil uang yang lebihan dari apa bunga itu biasanya aku serahkan ke gasan mau olah jalan kah, gasan mau olah pagar kah gitu ya. Niatnya sebagai membersihkan saja. Karena ada kau diambil lagi ya. Memang sudah dari situnya ya Allah. Karena kau diapa lagi. Ya. Kaidah selanjutnya ya kecuali bisa dengan bentuk memindah ya. Jadi misalnya masuk, mindah langsung ke bank syariah mungkin bisa menghindari pada perbuatan yang sifatnya bunga atau yang riba ya. Ke-29 ma harum istimalu harum hurrima ittikhadhu. Apa yang diharamkan menggunakannya haram pula memperolehnya. Ma haruma istimalu apa yang diharamkan menggunakannya hurrima ittikhadhu diharamkan juga memperolehnya, membuatnya haram. Haram belajar memakan apa minum khamar iya haram. Maka membuatnya apalagi jangan. Aku aja produsen aja kadang meminum ya sama. Aku jar menggini aja kadang minum ya sama. Kan harum itu membuatnya. Ya. Maka jangan ikut-ikutan yang sifatnya carilah yang halal. Apa mau unjun halal. Unjun mujur di sungai jangan di empang orang atau di tambak orang ya tidak halal juga. Ya. Lebih baik mencari pekerjaan yang benar-benar yakin halalnya dibanding berlimang dengan hal-hal yang tidak jelas ya. Itu ngarannya horima ittikhadu. Maka inilah dasar kaidah ulama-ulama fikih yang banyak terjadi perdebatan ketika pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya haram tapi dianggap halal karena itu sebagai mengambil upah. Ya memang kalau kita mengambil pendapat yang lebih mudah silahkan upah tapi punya kawan nanti pindah. Ulun bekerja di bartender ya. Boleh aja lah Pak. Ulun kada minum khamar, ulun kada minum bir tapi ulun mau menuangkan bir aja pindah resign dari sana. Tapi kan Pak ulun bekerja di barat kerjaan ulun ini kayak itu Pang
Ya sementara kada kau pindah biar aja dulu, tapi sambil taubat nanti sambil ada baru pindah ya. Cari pekerjaan yang ya, lebih layak gitu. Itu pendapat saya Mufti Ali Jumat lebih nyaman didengar, dan itu konteksnya emang untuk kepentingan keluarganya. Kalau nya langsung resign kayak apa makannya anaknya gitu ya. Al mukabbiru la yukabbar, yang sudah dibesarkan tidak bisa dibesarkan lagi. Al mukabbiru la yukabbar, paling gampang kaidahnya. Al mukabbar la yukabbir ya. Bila tekan yang najis, udah 7 kali ya. Udah kalau dioper lagi. Diantaranya air dah selesai. Ya. Tapi berikan dulu nanti penjelasannya apa. Gerang maksud kaidah ini jelaskan dulu penjelasannya. Baru nanti masuk ke contohnya ya. Jangan sampai salah lagi nanti ada yang bertakun lagi. Pak, kaidah ini ulun tulis lah Pak. Ya ditulis. Terjemahannya Pak, ya tulis juga. Ininya Bang Pak, ya tulis juga. Yang ini Bang Pak, jangan. Ini jangan. Ini jangan ditulis nih ya. Bikin sendiri penjelasan, bikin sendiri contohnya. Ya. Cukup 10 kaidah untuk hari ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti penjelasan lebih detail kita bahas di kelas ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kewajiban Anda meresum sebelum masuk kelas sudah ada resumannya ya. Tidak bisa Anda masuk kelas tanpa ada resuman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.